Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi sosiologi kelas 10. Yang pertama kita bahas manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Di luar kebutuhannya untuk bersosialisasi, ternyata manusia merupakan satu organisme yang berdiri sendiri dan bersifat bebas, yakni tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Sebagai buktinya, ketika bayi menangis, orang dewasa di sekitarnya tidak mengetahui cara pasti alasan bayi tersebut menangis. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan. Sedangkan faktor fenotip adalah faktor lingkungan. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Untuk mengembangkan dirinya, manusia membutuhkan sosialisasi lebih lanjut. Agar kebutuhan aktualisasi diri tersebut terpenuhi, manusia membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu ini kemudian disebut dengan tahap pembelajaran atau tahap penyesuaian. Proses ini dapat kita rasakan sendiri, namun sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa untuk mengembangkan teknologi yang tepat guna, manusia membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sejak fase manusia purba. Sejak zaman purba, sudah dapat dilihat bahwa manusia mulai bersosialisasi. Sebagai bukti, para peneliti purbakala seringkali menemukan simbol-simbol sosial atau gambaran mengenai kerjasama komunal dan dalam lukisan-lukisan dinding yang banyak tersebar di gua-gua di negara-negara Eropa. Selanjutnya, definisi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni seputar hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, Peter L. Berger. Sosiologi adalah studi ilmu mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. Menurut Sela Sumarjan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, dan perubahan sosial. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi merupakan ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum darinya. Comte membagi sosiologi ke dalam dua bagian studi penting, yakni struktur sosial dan dinamika sosial. Menurut Max Weber, mengemukakan kaidah pemahaman atau Verstehen, yaitu mengamati tindakan sosial dengan menguraikan proses motivasi para pelaku dalam lingkup situasi, sejarah, dan simbolik. Sifat-sifat ilmu sosiologi. Sosiologi bersifat empiris, berarti bahwa sosiologi didasarkan pada pengalaman-pengalaman dari hasil observasi atau pengamatan terhadap kenyataan dan akal sehat, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sosiologi bersifat teoritis, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi yang merupakan kerangka dari unsur-unsur yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat, sehingga menjadi sebuah teori. Sosiologi bersifat kumulatif. Kumulatif berasal dari kata Latin cumuler, yang berarti menimbun, menumpuk, semakin lama semakin besar. Artinya teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Sosiologi bersifat non-etik. Berarti dalam melihat suatu fakta, sosiologi tidak menilai sesuatu dari keburukan atau kebaikannya, namun secara objektif. Sosiologi melihat suatu fakta melalui analisis tentang sebab yang mendasari fakta tersebut, maupun yang tujuan dilakukan analisis. Perkembangan sosiologi. Konteks sosial kelahiran sosiologi. Semua ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini pernah menjadi bagian dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan.
Pada saat sosiologi masih dianggap sebagai ilmu yang bernaung dalam filsafat dan disebut dengan nama filsafat sosial, materi yang dibahas tidak dapat dikatakan ilmu sosiologi yang dikenal seperti saat ini. Karena pada saat itu materi masih mengandung unsur etika, yaitu materi tentang seharusnya masyarakat itu atau das Solem. Adapun sosiologi berkembang saat ini merupakan ilmu tentang bagaimana kenyataan masyarakat itu. Berapa ilmuwan yang mengembangkan filsafat sosial? Yang pertama, Plato, yang membahas unsur-unsur sosiologi dalam pembahasannya tentang negara. Yang kedua, Aristoteles, membahas unsur-unsur sosiologi dalam hubungannya dengan etika sosial, yaitu bagaimana seharusnya tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia ataupun dalam kehidupan sosialnya. Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat menetap menghasilkan peradaban yang lebih tinggi dan memanjakan mereka dengan kemewahan dan kenikmatan yang kemudian menurunkan tingkat solidaritas di antara mereka. Perkembangan sosiologi setelah Comte. Yang pertama, mazhab geografi dan lingkungan. Pentingnya mazhab ini adalah bahwa ajaran-ajaran atau teori-teori menghubungkan faktor keadaan alam dengan faktor-faktor struktur serta organisasi sosial. Ajaran dan teorinya mengungkapkan adanya korelasi antara tempat tinggal dengan adanya aneka ragam karakteristik kehidupan sosial suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, mazhab organisasi dan evolusioner. Herbert Spencer adalah orang yang pertama kali menulis tentang masyarakat atas dasar data empiris yang konkret. Dalam hal ini, dia telah memberikan suatu model konkret yang secara sadar maupun tidak sadar diikuti oleh para sosiologi sesudah dia. Menurut Spencer, akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan dengan adanya diferensiasi antara bagian-bagiannya. Mazhab formal. Leopold van Huys berpendapat bahwa sosiologi harus memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar manusia tanpa mengaitkan dengan tujuan-tujuan maupun kaidah-kaidah. Sosiologi harus dimulai dengan pengamatan terhadap perilaku konkret Mazhab psikologi. Salah seorang sosiolog Amerika terkemuka lainnya adalah Richard Horton. Menurut beliau, individu dan masyarakat saling melengkapi, di mana individu hanya akan menemukan bentuknya di dalam masyarakat. Di dalam karyanya yang berjudul Social Organization, mengembangkan konsep kelompok. Mazhab ekonomi. Menurut Marx, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kenyataan. Weber antara lain menyatakan bahwa semua bentuk organisasi sosial harus diteliti menurut perilaku warganya yang motivasinya secara dengan harapan warga-warga. Yang terakhir, mazhab hukum. Di dalam sorotannya terhadap masyarakat, Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap hukum yang dihubungkannya dengan jenis-jenis solidaritas yang terdapat di dalam masyarakat. Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi yang berat. Ringannya tergantung pada sifat pelanggaran. Perkembangan sosiologi dan masalah sosial. Sosiologi merupakan ilmu yang berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang menjadi objek kajiannya. Perkembangan sosiologi baik sebagai sebuah ilmu maupun sebagai sebuah metode bergantung kepada keinginan orang-orang untuk mempelajari masyarakat. Apabila banyak orang yang memiliki keinginan tentang masyarakat dan mereka berupaya untuk mengadakan berbagai observasi, sosiologi dapat tumbuh dengan subur. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seorang sarjana Indonesia bernama Profesor Mr. Sunario Kolopaking pertama kali memberikan kuliah sosiologi pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta dan sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang baru karena sebelumnya perkuliahan dalam lingkup sosiologi diberikan dalam bahasa Belanda.
Dan Mayor Polak, seorang warga negara Indonesia, bekas pengerah Praja Belanda yang berkesempatan mempelajari sosiologi di Universitas Leiden di Belanda, menerbitkan buku berjudul Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas. Namun meskipun kajiannya lebih luas, tapi penyusunan penyampaiannya, uraiannya kurang sistematis. Kemudian muncul karya Selo Sumarjan, di antaranya Sosial Change in Yogyakarta. Kemudian, Selo Sumarjan bekerja sama dengan Sulaiman Sumardi membuat buku berjudul Setangkai Bunga Sosiologi yang diterbitkan pada 1964. Kajian-kajian ini terus berkembang sampai saat ini. Kajian-kajian sosiologi tidak lagi sulit didapatkan sampai pada sumber-sumbernya. Sosiologi secara formal telah ada di sejumlah universitas terkemuka di Indonesia. Untuk materi pada kali ini cukup, kita bertemu ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.